Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Alam, NIM 207200022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Adapun materi dari kelompok 1 yaitu Sigmund Freud. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri bertahan hidup hingga apresiasi seni. 2. Ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. 3. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Selanjutnya dari materi kelompok 2 yaitu teori Abraham Maslow. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow, atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Selanjutnya dari materi kelompok 3 yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah 2 pengertian yang berhubungan dengan makna pemberian bantuan. Bimbingan dapat diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, memilih jurusan maupun kesulitan pribadi, serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Baiklah, selanjutnya dari materi kelompok 4 yaitu bimbingan konseling pada anak usia dini. Bimbingan konseling pada anak usia dini adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau konselor kepada anak dalam masa prasekolah atau PAUD yang mempunyai tujuan untuk dapat mengembangkan kreativitas anak, serta untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri anak tersebut. Baiklah, selanjutnya dari materi kelompok 5 yaitu jenis-jenis layanan BK. Baiklah, untuk mencapai kemandirian dan pengendalian diri tersebut, maka bimbingan dan konseling atau BK di sekolah memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya dari kelompok 6 dengan materi jenis-jenis kegiatan pendukung pada anak usia dini. Anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motorik melalui berbagai aktivitas fisik. Aktivitas seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, dan menendang memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan baik secara fisik maupun perkembangan fungsi kognitif anak tersebut. Selanjutnya kelompok 7 dengan materi format kegiatan BK anak usia dini. Bentuk-bentuk layanan bimbingan di taman kanak-kanak dapat dilakukan berupa layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, layanan penempatan, dan layanan tindak lanjut.